Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 16 Maret 2022 kita bertemu di dalam persekutuan firman Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan pesan kepada saudara. Perhatikan baik-baik. Jangan menjual aset ketika menghadapi masa antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya kalau mendengar ada instruksi dari orang yang mengatasnamakan sebagai utusan Tuhan, kemudian menyuruh menjual aset untuk mempersiapkan masa pengungsian, itu kok rasanya risih banget. Itu mulai ada suatu motivasi yang kurang tepat. Saudara, saya beritahu saudara jangan menjual aset ketika menghadapi masa kesukaran besar yang akan melanda bumi. Saudara nggak perlu menjual aset untuk menghadapi masa antikris. Saudara, suatu ketika ini bila masa antikris terjadi, maka saudara yang mencapai tingkat rohani ruang Maha Kudus, perhatikan baik-baik. Suatu ketika bila masa antikris terjadi, maka saudara yang mencapai tingkat rohani ruang Maha Kudus akan langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Dalam bahasa yang kita kenal itu adalah harpazo, atau orang mengenal juga itu dengan pengangkatan, saudaraku, pengangkatan khusus ya saudaraku, karena nanti setelah Wahyu pasal 12 ini digenapi, masih akan ada masa 1260 hari lagi, di mana nanti di akhir 1260 hari itu akan ada pengangkatan secara massal, apa yang ditulis dalam 1 Korintus 15, 51, 52 itu terjadinya di Wahyu pasal yang ke-19, saudaraku. Tetapi di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 ini adalah orang-orang pilihan yang diangkat, yang akan dijadikan oleh Tuhan sebagai pasukannya, menggenapi apa yang dikatakan oleh Yudas, saudaraku, bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudus. Juga, saudaraku, apa yang ditulis oleh Musa ketika menjelang Musa meninggal, dia menyampaikan wasiat bahwa Tuhan datang di tengah puluhan ribu orang-orang kudusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tujuan harpazo Wahyu pasal 12 ayat 5 itu adalah ketika orang-orang sempurna di akhir zaman itu dilahirkan oleh gereja Tuhan, dan itu jumlahnya, saudaraku, banyak tetapi tidak banyak sekali. Saudaraku, orang-orang khusus yang dilahirkan oleh gereja Tuhan untuk menjadi pasukan Kristus yang nanti di akhir zaman, saudaraku, akan ikut bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang di Wahyu pasal 19 itu, saudaraku, Tuhan Yesus datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Saudaraku, jadi tujuan dari harpazo Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, saudaraku, diangkatnya orang-orang pilihan yang mencapai ruang Maha Kudus, saudaraku, langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Yuk kita baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ini karakter laki-laki. Melahirkan ini dari bahasa eteken. Itu, saudaraku, selain berarti melahirkan, ini juga menghasilkan. Jadi gereja akhir zaman itu akan melahirkan saudaraku, karakter jemaat-jemaat yang sempurna, yang memiliki karakter anak laki-laki, karakter iman yang luar biasa, saudaraku, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Nah, inilah, saudaraku, yang saya sebut orang-orang yang diangkat, yang harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 ini adalah orang-orang yang sangat khusus, yang akan dipakai oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan menjadi pasukan yang mengikuti Tuhan ketika Tuhan Yesus Kristus datang, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yudas, sesuai apa yang menjadi wasiat Musa.
bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Itu yang dikatakan oleh Henokh juga, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Tiba-tiba harpazo, dibawa lari, dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini prioritas pertama cara Tuhan menyelamatkan jemaatnya di akhir zaman. Dengan cara harpazo, dibawa langsung lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini orang-orang yang mencapai tingkatan rohani ruang maha kudus. Saudaraku, harpazo mereka. Saudaraku, termasuk tokoh-tokohnya yang disebut 7 bintang itu nanti harpazo. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang khusus, orang-orang yang terpilih menjadi pasukannya Tuhan di akhir zaman, itu nanti akan harpazo. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian yang kedua, ini suatu ketika bila masa antikris yang terjadi, yang lamanya 1260 hari atau 3,5 tahun atau 42 bulan atau 3,5 masa. Alkitab menulis sampai 5 kali, ya, di kitab Wahyu 4 kali, kemudian di dalam nubuatan kitab Daniel itu ada juga, saudaraku, bahwa masa antikris, masa pembinasa keji itu lamanya 3,5 masa, saudaraku, atau 42 bulan. Jadi antikris itu bukan 7 tahun, tetapi 3,5 tahun. 5 kali Alkitab nulis, saudaraku. Jadi ketika masa antikris itu terjadi yang lamanya adalah 3,5 tahun, ini saudara yang mencapai tingkat rohani ruang kudus, ini jangan lari, jangan mengungsi dengan kekuatanmu sendiri. Perhatikan baik-baik. Saudara yang mencapai tingkatan rohani ruang kudus, saudara kebetulan nggak ikut harpazo, tetapi saudara mencapai tingkatan rohani ruang kudus, ini jangan lari dengan kekuatanmu sendiri. Karena Tuhan yang akan memberi kuasa, mujizat yang meliputi saudara, yaitu kuasa 2 sayap burung nasar yang besar. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Saudaraku, saudara jangan lari dengan kekuatanmu sendiri. Karena Tuhan yang akan memberi mujizat kepada saudara, yang akan membawa saudara mengungsi, itu Tuhan ke satu tempat yang aman. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari lamanya. Kemudian kalau di dalam Wahyu 12 ayat 14 di sana dikatakan bahwa fasilitas untuk bisa mengungsi ini, saudaraku, ini bukan kekuatanmu sendiri. Saudara memobilisasi massa, ayo kita kumpul, ayo kita jual aset, saudaraku, itu perintah yang maaf, kurang benar. Saudaraku, kalau ada orang yang memerintah menjual aset karena persiapan masa pengungsian, itu motivasinya menjadi kurang benar. Saudaraku, sejarah membuktikan. Saudaraku, jadi saudara nggak perlu menjual aset, nggak perlu mobilisasi massa, karena Tuhan, saudaraku, akan membawa saudara, akan memberikan kepada saudara mujizat untuk saudara dibawa mengungsi kekuatan 2 sayap burung nasar besar. Saudara tidak perlu memobilisasi jemaat. Saudara, saya beritahu, ketika masa pengungsian itu terjadi, posisi jemaat itu sedang di tempat masing-masing. Ada yang sedang di peranginan, ada yang sedang di ladang, ada yang sedang di tempat tidur, saudaraku. Artinya jemaat itu sedang berada pada suasananya keseharian masing-masing. Bahkan karena begitu privasinya ketika pemilihan mempelai ini, saudaraku, ketika pengungsian ini terjadi, bahkan di dalam ayat pun tidak dituliskan ketika mereka sedang berdoa kemudian mereka dibawa, saudara, nggak ada, saudaraku. Itu karena begitu privasinya nanti penyelamatan Tuhan di akhir zaman itu, saudaraku. Artinya dimanapun saudara berada,
dimanapun jemaat berada, di dalam keseharian saudara masing-masing, Tuhan itu akan sanggup menyelamatkan saudara. Saudara nggak perlu dimobilisasi ke satu tempat, ayo kita kumpul ke Gurun Sahara. Saudara, tidak perlu seperti itu. Tuhan yang akan memberikan kepada tiap jemaat itu kuasanya yang dahsyat, kekuatan dua sayap burung nasar yang besar. Saudaraku, ini ditulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Jadi saudara, saya menghimbau, bahkan saya menekankan kepada saudara, jangan ada perintah untuk jual-jual aset untuk menghadapi masa antikris. Ayo kita jual aset kita, hari sudah semakin jahat, kita harus lari ke pegunungan, kita jual aset kita. Saudaraku, itu ajakan yang enggak tepat. Saudaraku, bahkan itu nanti cenderung nanti ada motivasi yang tidak benar dari orang yang menyuruh. Saudaraku, oleh karena itu enggak usah deh jual aset, karena aset saudara ini minimal akan saudara pakai sampai dengan masa antikris itu nanti terjadi. Itu akan saudara pakai. Maka kalau saudara punya aset, maksimalkan, lipat gandakan. Itu akan saudara pakai sampai nanti Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 ini terjadi. Kekayaan saudara, aset saudara, kemuliaan saudara itu akan saudara pakai minimal sampai dengan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 ini. Minimal saudara akan pakai sampai ke situ. Jadi kalau ada ajakan orang menjual aset untuk persiapan pengungsian, hari sudah jahat, antikris mau datang, saudaraku, itu satu instruksi yang nggak benar. Saudaraku, satu motivasi yang kurang benar dari orang yang memberikan instruksi seperti itu. Saudaraku, itu motivasi yang nggak benar, saudaraku. Saya nggak senang loh, saudaraku, melihat jemaat apa-apanya dijual menjadi nggak punya apa-apa, saudaraku. Saya senang jemaat itu diberkati, luar biasa, diberi kelimpahan. 7 perkara itu saudara miliki. Hikmat, kuasa, kekayaan, saudara miliki semua. Minimal ini sampai kita gunakan, saudaraku, itu sampai dengan Wahyu pasal 12 ayat 5, ayat 6 dan ayat 14 ini. Maka maksimalkan justru talenta saudara, aset saudara, kemuliaan saudara. Saya senang kalau saudara itu diberkati. Toh nanti yang akan mengungsikan saudara itu kuasa Tuhan. Bukan saudara naik pesawat ke kutub selatan sana, tapi kuasa Allah. Misalkan nanti kutub selatan ini, misal saudaraku, nanti di sana diubah oleh Tuhan menjadi padang gurun yang indah. Itu yang mengubah juga Tuhan, yang memindahkan saudara ke sana juga Tuhan. Ini misal, saya tidak menyebut kutub selatan nanti tempat pengungsian. Saudaraku, tidak seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi jangan sampai ada perintah menjual aset dengan alasan, saudaraku, hari sudah semakin jahat, antikris sudah mau datang, ayo kita jual aset, ayo kita mengungsi ke pegunungan-pegunungan. Jangan ada perintah seperti itu. Itu perintah yang nanti bahkan nada-nadanya itu ada kepentingan terselubung dari orang yang memerintah tersebut. Saudaraku, oleh karena itu jangan saudara menjual aset, maksimalkan aset saudara, bahkan nanti sampai detik-detik terakhir hari pengungsian itu, saudaraku, itu akan saudara pakai aset saudara itu. Jadi begitu, saudaraku. Ayo kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Tempat ini yang menyiapkan Allah loh, saudaraku, bukan kita ngarang-ngarang sendiri, saudaraku, tapi Tuhan yang menyiapkan tempat pengungsian itu. Tuhan menjadi tempat pengungsian. Tuhan yang menyiapkan tempat pengungsian itu, dan Tuhan yang memilihkan. Seperti ketika Filipus sesudah membaptis sida-sida dari Ethiopia itu, Filipus nggak memilih ke tempat mau mana, kemana dia akan dibawa oleh Roh Tuhan, bahwa ternyata dia dibawa oleh Roh Tuhan ke Asdod. Filipus nggak milih, saudaraku.
nggak milih misalkan ke Libanon, ke Turki, saudara nggak milih, tetapi dibawa oleh Roh Tuhan. Seperti itu nanti ketika masa pengungsian itu terjadi, dua sayap burung nasar yang besar itu, saudaraku, akan membawa jemaat seperti itu. Yuk kita baca lagi Wahyu pasal 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Saudaraku, ini orang-orang yang mencapai tingkat rohani ruang kudus. Kalau yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ketatannya tadi, yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi, yang akan diajak Tuhan menjadi pasukan yang mengiring kedatangan Tuhan, itu orang-orang yang harpazo tadi. Ya, saya pernah ditanya, yang harpazo itu kemudian nanti dikemanakan Pak Pendeta? Itu nanti akan menjadi orang-orang yang mengikuti Tuhan ketika Tuhan Yesus datang, menggenapi apa yang dikatakan Yudas, apa yang dikatakan Musa dalam wasiatnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-14 dari Wahyu pasal 12. Ini kekuatan yang diberikan oleh Tuhan ketika pengungsian. Jadi mengungsi itu bukan dengan kekuatanmu. Saudara menjual barang-barang supaya bisa terbang dengan pesawat, saudara mau pergi ke Greenland mungkin, saudaraku. Oh, tidak seperti itu pengungsian, saudaraku, dengan kekuatan Tuhan. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat yang keempat. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Saudaraku, jadi yang akan membawa ke sana, ke tempat pengungsian itu, saudaraku, itu kuasa Allah, 2 sayap burung nasar yang besar, kuasa firman dan Roh Kudus yang dahulu membawa Elia balapan dengan Raja Ahab, dengan kereta Raja Ahab dari puncak Gunung Karmel ke Israel dalam waktu sekejap, sampai. Saudaraku, kuasa seperti apa yang dimiliki oleh Filipus dahulu ketika membaptis sida-sida dari Ethiopia itu. Saudaraku, dari Gaza sekejap pindah sampai ke Asdod. Saudara, ketika pengungsian terjadi, kekuatan 2 sayap burung nasar ini diberikan. Itu kuasa itu yang akan berlaku. Oleh karena itu, saya sampaikan lagi bahwa saudara jangan menjual aset, maksimalkan aset saudara, lipat gandakan apa yang saudara miliki supaya saudara menjadi orang yang diberkati, bisa mengikuti kegerakan, bisa menopang kegerakan. Saudaraku, bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, karena minimal aset saudara itu akan saudara pakai sampai nanti Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dan ke-14 ini digenapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian yang ketiga, saudara, kalau yang pertama tadi orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu akan langsung dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Kemudian saudaraku, orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu yang akan bersama Tuhan menggembala segala bangsa dengan gada besi, karena mereka adalah badannya Tuhan, tubuhnya Tuhan. Mereka yang disebut sebagai Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya itu, saudaraku. Dan anak laki-laki ini, saudaraku, orang-orang yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ketatannya ini, yang pertama, prioritas pertama diselamatkan oleh Tuhan. Dan ini yang pertama yang diincar oleh iblis itu, saudaraku, anak laki-laki ini, orang yang sempurna ini. Tapi karena nggak dapat, kemudian iblis ngamuk, saudaraku, mengejar perempuan, saudaraku. Kemudian perempuan itu pun nggak dapat dikejar, akhirnya mengejar keturunan yang lain. Saudaraku, yuk kita akan lanjutkan pokok bahasan ini. Kemudian, saudaraku, ini yang ketiga, bagi yang kanak-kanak rohani, imannya statis, stagnan di halaman, saudaraku. Jadi nggak bertumbuh, imannya stagnan di halaman bait suci. Halaman itu tempat yang gaduh, tempat yang ribut, saudaraku. Ini akan tertinggal dan diizinkan diperangi naga. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Jadi orang Kristen yang masih suka gaduh,
suka ribut, suka bertengkar, saudaraku, ini nanti akan ketinggalan karena mereka disebut sebagai kanak-kanak rohani atau benih yang tertinggal, benih dari saudaraku. Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Jadi disebut keturunannya yang lain. Ini dari bahasa keturunannya ini sperma, ya saudaraku. Itu artinya saudaraku, kalau bayi itu sesuatu yang sudah jadi, saudara. Kalau sperma itu belum ini. Jadi saudaraku, ini orang-orang Kristen yang kekristenannya itu betul-betul masih kanak-kanak, belum jadi, saudaraku. Halaman, saudaraku, masih halaman kekristenannya itu, saudaraku. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi mereka menuruti hukum Allah juga dan percaya Yesus juga, tetapi masih suka gaduh dan ribut tadi. Saudaraku, kanak-kanak rohani itu, saudaraku, sifat halaman itu sifatnya gaduh, ribut, suka berdebat. Itu sifat kanak-kanak rohani, saudaraku. Apa sih isinya halaman, saudaraku? Kenapa halaman itu diizinkan diinjak-injak di Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2? Halaman itu isinya apa, saudaraku? Yang pertama, saudaraku, ini saya ulangi lagi supaya saudara paham, supaya saudara itu mengerti kenapa halaman itu dibiarkan Tuhan terinjak-injak oleh kuasa antikris di akhir zaman. Halaman itu isinya apa? Yang pertama, pintu gerbang. Pintu gerbang itu artinya rohani apa, saudaraku? Itu ketika orang percaya kepada nama Yesus yang menyelamatkan, ya sudah selamat, saudaraku, percaya. Kemudian yang ada di pintu gerbang selanjutnya itu mezbah korban bakaran. Saudaraku, ini tentang menjunjung tinggi korban Kristus, kemudian mengerti pengorbanan. Kemudian yang di pelataran selanjutnya itu bejana pembasuhan, itu tentang baptisan. Jadi orang yang suka ribut mengenai pintu gerbang itu mengenai nama Yesus, itu dipeributkan, menjadi sumber keributan, menjadi sumber perdebatan. Saudaraku, mereka ribut di pintu gerbang, nggak tahu bahwa itu pintu gerbang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian ribut mengenai masalah baptisan. Oh, baptisan harus begini, begitu, saudaraku. Ternyata itu baptisan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata itu halaman. Saudaraku, kalau di Wahyu pasal yang ke-11 itu ada yang luar biasa, saudaraku. Mezbah korban bakaran, tusiasterion, itu ikut diangkat loh, saudaraku. Kenapa begitu, saudaraku? Itu orang yang menjunjung tinggi korban Kristus dan mengerti pengorbanan. Mezbah korban bakaran itu artinya itu, saudaraku, menjunjung tinggi kuasa korban Kristus dan mengerti pengorbanan. Nah, ini luar biasa. Meskipun halaman, tapi nanti ikut diangkat, saudaraku. Ini dasarnya mezbah korban bakaran. Kalau saudara membaca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, saudaraku, itu mezbah korban bakaran, itu bahasa aslinya tusiasterion. Itu ikut diangkat, saudaraku. Tapi pelataran yang lain, itu pintu gerbang, itu masalah percaya, kemudian masalah nama Tuhan diperdebatkan, saudara, itu pintu gerbang. Kemudian bejana pembasuhan itu juga di pelataran, itu nggak ikut diangkat, saudaraku, dibiarkan diinjak-injak. Bejana pembasuhan itu ribut tentang baptisan, orang baptis harus begini, saudaraku. Tidak seperti itu, saudaraku. Baptis yang hakiki itu ketika seseorang bisa lahir di dalam hati yang selalu baik dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan lanjutkan. Jadi, ketika masa antikris itu tiba, Tuhan yang akan berkarya menyelamatkan umatnya, seperti caranya memindahkan Elia dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael, seperti caranya memindahkan Filipus, saudaraku, setelah membaptis Sida-Sida dari Ethiopia, saudaraku, dalam waktu sekejap raiblah dia dari Gaza ke Asdod, saudaraku. Kalau sudah perhatikan juga di dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai 28,
Kemudian Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36. Pada saat itu, saudaraku, bahkan tidak boleh ada mobilisasi massa, saudaraku. Bahkan instruksi untuk jual jual aset itu enggak ada, saudaraku. Jadi saudaraku, jangan jual aset ya, saudaraku, karena kalau saudara waspada mengenai zaman, mengenai masa antikris, jangan kemudian saudara jual aset saudara. Ini zaman sudah akhir, ayo kita jual semuanya, kita akhiri semuanya, saudaraku. Jangan seperti itu. Justru saudara melipat gandakan apa karunia-karunia yang saudara punya, saudaraku, supaya saudara bisa mengikuti kegerakan, bisa menopang kegerakan, bisa melakukan sesuatu yang dahsyat, saudaraku. Dan kelengkapan itu minimal saudara akan pakai sampai dengan Wahyu pasal 12. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan kalaupun saudara menjual nanti di masa antikris, ya, duit nggak berlaku, duit saudara. Saudara sudah di padang pengungsian, mau apa juga, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saudara maksimalkan aset-aset yang saudara punya, baik hikmat, kuasa, kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepada saudara, saudara maksimalkan itu. Itu akan saudara pakai nanti untuk bisa kita bersama dalam kegerakan yang besar di akhir zaman. Minimal itu sampai kepada Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, 6 dan ayat yang ke-14 itu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi di dalam Matius pasal 24 ayat 15 sampai 28, Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36 itu, saudaraku, itu tidak ada mobilisasi massa, saudaraku. Juga di sana, saudaraku, jemaat-jemaat itu berada pada tempatnya masing-masing, bukan karena sedang dimobilisasi ke padang gurun, bukan sedang dimobilisasi ke bilik, saudaraku. Ayo kita akan baca Matius pasal yang ke-24 ayat 15 dan selanjutnya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaknya memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Nah, ini melarikan diri, ya, seperti Elia juga ketika balapan dengan kereta Raja Ahab, itu juga mengawalinya dengan langkahnya sendiri juga, saudaraku. Tetapi saudara kemudian ditopang dengan kuasa Tuhan, dipindahkan oleh Tuhan, bukan lari sendiri itu Elia, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian saudaraku, ayat yang ke-17, orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Lah, ketika masa pengungsian itu, saudaraku, ketika masa pengangkatan, masa pengungsian itu, orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, medun, saudara, rasa medun. Pada saat itu akan ada kuasa Tuhan yang membawa saudara ke satu tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Yang harpazo ya harpazo, yang diungsikan ya diungsikan ke tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Kita nggak bisa pilih-pilih, akan ditempatkan seperti Filipus itu, ditempatkan di Asdod, dibawa ke Asdod. Kita mau dibawa oleh Tuhan kemana, ya kita nyerah, saudaraku. Kita dibawa ke kutub selatan, ya nyerah. Di sana bisa saja Tuhan ubah kutub selatan itu jadi padang gurun pengungsian yang bisa Tuhan, saudaraku. Ya, sayang ini nggak bilang kutub selatan itu padang pengungsian loh, saudaraku. Ini permisalan saja, ini satu iktibar, saudara. Kemudian ayat 17 saya ulangi, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ayat 18, dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Nah, ini orang yang sedang kerja, rasa balik, saudaraku. Pada saat itu akan terjadi yang harpazo, yang di harpazo, yang tarafnya itu ruang kudus ya diungsikan oleh Tuhan. Jadi caranya masing-masing, saudaraku, akan dibawa oleh Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa, saudaraku. Ayat 19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Ini bayi rohani, artinya orang-orang yang jemaat-jemaatnya itu belum dewasa, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan yang jemaat-jemaatnya masih
merupakan benih-benih rohani saja, sudah benih-benih jemaat yang belum bertumbuh rohaninya, itu dikatakan di sini itu sangat celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi. Artinya jemaatnya itu masih bayi rohani. Saudaraku, belum ngerti hal ini, saudaraku. Akhirnya kemudian menelaah dengan cara lahiriah, kemudian mereka mempersiapkan dengan jual-jual aset, saudaraku. Nah, seperti itu. Saudaraku, ayat yang ke-20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, Bayogo lari, hilang, dan lenyap. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, itu dengan kuasa Allah. Ya memang diawali dengan langkah kita ya saudaraku, tapi selanjutnya kemudian langkahnya Tuhan, dua sayap burung nasar yang akan membawa. Berdoalah supaya waktu kau melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi masa antikris itu nanti terjadi siksaan yang betul-betul belum pernah ada, dari dulu sampai saat ini pun belum ada, saudaraku. Nanti akan terjadi satu kali itu saja di zaman antikris. Pada saat itulah, saudaraku, orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus nanti dibawa ke tahta Allah. Orang yang mencapai ruang kudus diungsikan, kanak-kanak rohani ditinggalkan. Saudaraku, ayat yang ke-22 dari Matius 24, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ayat 23, pada waktu itu, perhatikan ini baik-baik, ini berkaitan dengan mobilisasi ya saudaraku. Nggak boleh ada mobilisasi nanti. Ketika masa pengungsian itu, ayo kita kumpul ke padang gurun Sahara, ayo kita kumpul ke mungkin ke hutan Papua, saudaraku. Tidak seperti itu, saudaraku. Ayo kita akan perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, lihat, misalkan ada orang, Mesias ada di Yerusalem saat ini, sudah di pintu gerbang timur, jangan kamu percaya. Lihat Mesias ada di gurun Sahara, jangan kamu percaya. Lihat Mesias ada di Sorong Papua, jangan percaya. Tuhan yang ngomong begitu, saudaraku. Ayat yang ke-23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias di sana, jangan kamu percaya. Artinya jangan ada mobilisasi massa. Karena baik harpazo maupun pengungsian itu terjadi dengan kuasa Tuhan, bukan dengan mobilisasi massa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-24. Nah, yang ngomong begitu itu siapa, saudaraku? Nanti yang ngomong kalau Mesias ada di sana, menentukan, ayo kita kumpul mungkin ke padang gurun Sahara, ayo kita kumpul ke satu tempat. Yang ngomong seperti itu ternyata Mesias palsu, saudaraku. Ayat 24, perhatikan. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Nah, yang ngomong bahwa Mesias ada di bilik, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, itu ternyata itu Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat yang ke-25, camkanlah, ini Tuhan yang ngomong dalam Injil Matius, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang yang mau memobilisasi jemaat, ayo kita kumpul ke gurun sana, ayo kita kumpul di Yerusalem, ayo kita kumpul ke hutan di Papua, atau mungkin ayo kita kumpul hutan di Kalimantan, saudaraku. Tidak boleh ada instruksi seperti itu, saudaraku. Tuhan katakan seperti itu. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, jangan percaya. Karena yang berkata seperti itu, ayat 24 katakan,
itu adalah Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Ayat yang ke-25 bahkan Tuhan sudah mengatakan dengan tegas, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, diulangi lagi sama Tuhan ini, ayat 26. Lihat, ia ada di padang gurun. Oh, ayo sekarang kita memobilisasi jemaat ke padang gurun. Kita ke sana bareng-bareng. Kita naik pesawat, kita jual aset-aset kita. Kita pergi ke gurun Sahara sana supaya nggak ditangkap antikris, saudaraku. Tidak seperti itu. Saudara, saya beritahu saudara bahwa kuasa Tuhan yang akan membawa jemaat di akhir zaman itu seperti kuasa yang membawa Filipus ketika dari Gaza ke Asdos. Saudara, luar biasa. Jadi ini Tuhan sudah ngomongnya sampai berulang-ulang, sampai keras ngomongnya. Camkanlah, aku wis ngomong, saudaraku, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, saudaraku, ngajak orang ke padang gurun, suruh jual aset biar bisa pergi ke sana. Katanya dunia sudah mau berakhir, sudah mau masa antikris, sudah diajak dengan nakut-nakutin seperti itu. Mesias itu sudah ada di sana, di Cina, ayo kita ke sana semuanya. Itu perkataan nabi palsu. Matius pasal 24 ayat yang ke-24. Itu perkataan Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Itu ngomongnya seperti itu. Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, Mesias ada di Cina. Saudaraku, itu perkataan nabi-nabi palsu. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Kalau orang berkata, oh, ayo kita ke padang gurun menyambut Tuhan, kita memobilisasi jemaat ke sana, aset-aset kita jual, kita terbang ke sana bareng-bareng. Perhatikan baik-baik. Itu yang ngomong siapa? Matius 24 ayat 24 menjawab. Itu omongannya Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Sudah perhatikan baik-baik ini. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Kita lanjut dengan Lukas pasal 17 ayat yang ke-34 sampai 36. Saudaraku, jangan ada mobilisasi massa, karena Tuhan itu menyelamatkan umatnya pada saat umatnya itu berada pada posisi masing-masing. Yuk kita akan baca Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Saudara, ketika harpazo maupun ketika Peugo, ketika pengungsian, saudara, ketika pengangkatan maupun pengungsian itu terjadi, saudaraku, itu bukan saudara sedang dimobilisasi ke satu tempat, tetapi ketika saudara berada dalam kegiatan saudara masing-masing ini, bahkan sedang tidur, pasangan yang sedang tidur ini, saudaraku, berdua ini, saudaraku. Pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini begitu privatnya pemilihan Tuhan di akhir zaman ini, saudaraku. Jadi kita harus berpacu di dalam iman, saudaraku. Kemudian ayat 35, ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini sedang menghilang, artinya sedang dalam kegiatan sehari-hari, dalam kegiatannya masing-masing. Kemudian ayat 36, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini sedang di ladang, secara jasmani ya sedang di sawah gitu, saudaraku. Yang pertama, saudaraku. Kemudian ladang itu menunjuk juga pekerjaan saudara masing-masing. Sedang bekerja, sedang aktivitas sehari-hari saudara, tetapi iman saudara itu luar biasa, maka ada yang diangkat,
ada yang ditinggalkan karena yang satunya tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudaraku, jadi ketika baik harpazo maupun peugo, ketika pengangkatan maupun pengungsian itu terjadi, itu jemaat itu bukan sedang berada pada situasi mobilisasi, tetapi sedang berada pada kegiatannya, kesehariannya masing-masing. Itulah pentingnya kita membangun tubuh sebagai bait suci Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam ayat ini saya sempat berpikir, ini kenapa Tuhan tidak dikatakan pada saat itu orang sedang berdoa di dalam gereja, orang sedang berdoa bersama-sama. Bahkan tidak dikatakan seperti itu. Ini artinya apa, saudaraku? Supaya kita itu betul-betul memperhatikan tubuh kita ini menjadi bait suci Allah. Saudaraku, masing-masing, karena pemilihan cara penyelamatan Tuhan di akhir zaman itu, Tuhan akan mengukur masing-masing jemaat itu menurut ukuran Tuhan. Akan diukur sendiri-sendiri. Jadi tidak kemudian misalkan ada satu gereja A, itu diangkat semua gitu, tidak, saudaraku. Itu ada yang harpazo, ada yang diungsikan, ada yang tertinggal. Jadi mengenai organisasi gereja ya saudara juga harus berlomba, karena dari organisasi apapun saudara bisa menempati ruang Maha Kudus, bisa menempati ruang kudus, bahkan bisa menempati pelataran. Jadi dalam satu gereja besar, misalkan jemaatnya itu 5.000 saudaraku, mungkin yang harpazo cuma 50 saudaraku, kemudian yang diungsikan paling 1.000, yang banyak ya yang tertinggal, saudaraku. Di seluruh dunia akan begitu. Jadi dimanapun sudah ditempatkan oleh Tuhan bergereja, saudaraku, hendaknya sudah berpacu. Saudara bisa menempati ruang Maha Kudus, ruang kudus, atau bahkan pelataran. Nama organisasi gereja itu nanti menjadi organisme tubuh Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita hendaknya jangan saling kemudian terkotak-kotak di dalam organisasi gereja ya saudaraku, karena sudah dari gereja apapun itu nanti yang akan mengukur Tuhan. Dalam satu gereja A itu yang akan harpazo itu ada, yang akan diungsikan ada, yang tertinggal itu ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Jadi pesan saya yang utama pada saat ini, jangan menjual aset karena saudara panik, ditakut-takutin masa antikris mau datang, ayo jual aset supaya kita bisa terbang ke Greenland bareng-bareng. Saudara, itu perintah yang nggak benar. Bahkan di balik itu bisa jadi ada motivasi yang tidak benar. Saudara, maksimalkan bahkan aset saudara, hikmat, kuasa, kekayaan yang saudara miliki, itu lipat gandakan, maksimalkan. Itu sudah akan pakai nanti minimal sampai kepada ketika Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu nanti digenapi. Sampai di situ nanti saudaraku. Jadi saudara jangan bingung kemudian menjual aset, justru maksimalkan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, Imam Besar Agung memberkati saudara. Haleluya.